Shalom saudara, kita bertemu kembali dalam program Selamat Pagi Roh Kudus. Program ini menjadi program perdana di tahun 2025 ini. Saya percaya sekali saudara sudah menunggu, saya percaya saudara menantikan kebenaran firman Tuhan yang akan kita share buat setiap kita dimanapun berada. Siapkan hati saudara, siapkan snack cemilan saudara mungkin, hot coffee mungkin. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan menyembah Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita, tutup mata kita. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, mengucap syukur untuk kasih-Mu, rahmat-Mu, kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah Tuhan tidak ada habis-habisnya dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan menyediakan yang baik untuk tahun 2025 ini. Rancangan damai sejahtera. Kau memahkotai tahun ini dengan kebaikan. Terima kasih Tuhan, bagian kami adalah berjalan dalam terang firman Tuhan. Supaya kami dapat melihat penggenapan janji-janji Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kita akan sama-sama menaikkan penyembahan ini, pujian ini. Judulnya adalah Hidup Karena Percaya. Mari sama-sama kita katakan, bersekutu dengan bersekutu denganmu, mencurahkan hati, mencurahkan hatiku. ku tahu Kau peduli keluh kesahku, keluh kesahku. kau membuka tanganmu mendekap sepenuh hati. Kau membuka tanganmu, mendekap sepenuh Tenangkan deruku, hati. kau tempat perlindunganku. Tenangkan deruku, kau tempat perlindunganku. Kita angkat tangan kita, Ku angkat tanganku, memandang pada kemuliaan memandang pada kemuliaan-Mu. di tengah deru badai Di hati. tengah deru badai hatiku, Ku tahu aman karena ku kasih. tahu aman karena kasih-Mu. Dalam dekapan-Mu, ku renungkan setiap janji firman-Mu. Hatiku tenang bukan karena melihat, tapi percaya setiap kata-Mu. Mari kita kembali katakan, kau membuka tanganmu. Katakan bersama, Kau membuka tanganmu, mendekap sepenuh hati. mendekap sepenuh hatimu. Tenangkan deruku, Kau tempat perlindunganku. Ku angkat tanganku, memandang pada kemuliaan-Mu. Di tengah deru badai hatiku, ku tahu aman karena kasih-Mu. Dalam dekapan-Mu, ku renungkan setiap janji firman-Mu. Hatiku tenang bukan karena
janji firman-Mu. Hatiku tenang bukan karena melihat, tapi percaya setiap kata-Mu. Kami aman bersama-Mu. Dalam segala takut kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Kau selalu membawa kami naik di bawah kepak sayap-Mu. Kau lindungi kami. Kami tidak usah takut terhadap apa yang terjadi di sekeliling kami, karena kami tahu bersama dengan Tuhan kami akan naik dan bukan turun. Terima kasih Bapak. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. dunia tak bisa Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Mata kami mau tertuju kepadamu. Hati kami mau terarah kepada Tuhan. Sekalipun dunia ini membujuk kami, merayu kami, supaya fokus kepada dunia ini, tapi hati kami mau mengarah kepada Tuhan. Karena janji-Mu, peneguhan firman-Mu, itu jauh lebih berharga di hidup kami dari apapun yang dunia ini dapat berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau diterangi oleh firman Tuhan, supaya langkah kami tidak terantuk dan kami tidak terjatuh. Kami memasuki tahun 2025 ini dengan berpegang kepada apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Haleluya. Amin.
Shalom saudara, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang pengharapan. Kita akan mendengar firman Tuhan tentang apa yang Tuhan sediakan untuk tahun 2025 ini. Ada banyak orang yang akan coba-coba menerka ahli ekonomi, ahli geopolitik. Mereka akan coba menerka apa yang akan terjadi di tahun 2025. Tapi tahukah kamu bahwa apa yang terjadi di dunia ini berbeda dengan yang terjadi kepada anak-anak Tuhan? Bahkan dikatakan firman Tuhan, ketika tulah datang kepada bangsa Mesir dan orang Israel tinggal di sana di tanah Gosen. Ketika tulah datang kepada orang Mesir, tulah itu tidak terjadi kepada bangsa Israel. Ya, karena apa? Karena terlihat perbedaan mana anak Tuhan dan mana dunia ini. Dan ada janji firman Tuhan kepada setiap anak-anak Tuhan bahwa tahun 2025, tahun 2026, dan semua tahun yang akan terjadi, apa kata firman Tuhan? Tuhan memahkotai tahun ini dengan kebaikannya. Saudaraku, ini janji firman Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9 firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati, semua itu disediakan Tuhan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dan apa yang Tuhan sediakan ini bagi saudara dan saya? Janji Tuhan kebaikannya. Yeremia 29 ayat ini menjadi ayat yang favorit banget. Firman Tuhan katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ini yang Tuhan rancangkan untuk tahun 2025. Ini yang tidak dilihat oleh mata, yang tidak didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati. Apa itu? Rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera untuk kesehatanmu, rancangan damai sejahtera untuk bisnismu, rancangan untuk damai sejahtera untuk pernikahanmu, untuk anak-anakmu, untuk kuliahmu. Itu yang Tuhan rancangkan bagi kamu, supaya kamu memiliki harapan, kata firman Tuhan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ayat ini powerful banget, ini keren banget. Supaya kita punya harapan, kita harus mendengarkan janji. Janji Tuhan apa? Memberikan rancangan damai sejahtera. Harapan di dalam kekristenan berbeda dengan harapan dunia ini. Dunia atau agama lain mereka selalu berharap moga-mogahan. Moga-mogahan tahun ini diberkati. Tahun ular kayu. Benar ya? Tahun ular kayu. Mau tahun apapun, Tuhan bilang adalah tahun ini adalah tahun kebaikan. Diikuti dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jadi saudara, buatlah pengharapanmu sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan bagi saudara. Jangan memulai tahun dengan ketakutan. Oh, menurut perekonomian kita harus jual emas. Sekarang orang bilang simpan liquid money. Karena akan ada terjadi hal-hal yang akan menakutkan. Akan ada ras, akan ada ekonomi Amerika sedang digoncangkan dan sebagainya. Itu sebabnya kamu harus simpan liquid money. Orang memulai tahun dengan ketakutan. Karena apa? Nggak punya pengharapan. Kenapa mereka nggak punya pengharapan? Karena mereka nggak mendengarkan janji firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, supaya kita hidup dalam pengharapan dan menjadikan pengharapan itu suatu milik yang pasti. Itu sebabnya kamu perlu mendengarkan janji firman Tuhan. Kamu perlu merenungkan Alkitab. Apa yang kamu renungkan di Alkitab? Saudaraku, firman Tuhan katakan Mazmur 91. Alkitab mengatakan yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan Mang Kuasa, mereka akan berkata, Allah lah yang dapat kupercayai. Lalu firman Tuhan ini berkata, mari sama-sama kita lihat, Mazmur 91 ini keren banget. Tapi bagi sebagian orang ini dijadikan mantra. Karena apa? Mereka pikir firman Tuhan itu adalah mantra. No, firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Ibrani katakan firman Tuhan itu hidup. Kenapa hidup? Karena firman Tuhan itu adalah Yesus. Itu adalah firman yang menjadi manusia. Firman Tuhan itu hidup. Jadi firman Tuhan itu bekerja kalau kita
intim dengan Dia. Jadi karena firman itu hidup, firman itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Jadi kamu perlu intim dengan Dia. Bagaimana caranya intim dengan firman Tuhan? Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Mazmur 91 dikatakan begini. Ayat 3, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung. Jerat perangkap burung itu begini. Burung itu terjerat karena salahnya sendiri. Benar ya? Karena dia lihat ada umpan di sana, lalu dia ngambil umpannya dan kakinya terjerat. Begitu juga dengan kita. Kadang-kadang kita terjerat dengan hawa nafsu dunia ini, terjerat dengan berbagai keinginan, salah memilih. Tahu nggak apa yang akan dikatakan Tuhan? Tuhanlah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung ini. Salahnya salah siapa? Kamu sendiri. Ayat firman Tuhannya bilang apa? Kita jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan karena salah kita sendiri. Tapi lihat ayat firman Tuhannya. Tuhan akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung ini. Tuhan akan melepaskan engkau dari pencobaan. Dia akan turun ke lembah kekelaman, mengangkat engkau. Siapapun saudara yang tahun ini dimulai dengan kesalahan-kesalahan mungkin akibat dari tahun 2024 dan kau masuk ke tahun 2025 dengan ketakutan karena kesalahan-kesalahan, pilihan-pilihan yang kau lakukan salah. Dengarkan saya baik-baik. Mazmur 91 ayat 3. Dia akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung. Dia akan melepaskan engkau dari pencobaan. Yakobus 1 berkata pencobaan itu, ayat 13, bukan dari Tuhan. Pencobaan itu karena dirimu sendiri salah. Memilih, membuat keputusan-keputusan dalam hidup kita. Salah berbisnis, salah dalam masalah kesehatan, dalam pernikahan. Tapi tahu, Tuhan akan turun ke lembah kekelaman, menolong engkau, mengangkat engkau. Dikatakan firman Tuhan. Dan dari penyakit sampar yang busuk. Ayat 4, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Dikatakan apa? Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Jadi Tuhan mau kita itu under His protection. Di bawah kepaknya. Tahu nggak itu ayat berbicara tentang apa? Hubungan. Mulailah tahun ini dengan berhubungan intim sama firman. Tanpa firman, kamu sedang bahaya. Firman Tuhan katakan begini, semua kita sedang membangun rumah. Gambarannya, kita sedang membangun rumah, tapi ada orang yang bangun rumah di atas pasir dan ada yang bangun rumah di atas batu karang yang teguh. Satu kali akan datang hujan badai. Ayat itu dengan jelas berkata, akan datang hujan badai. Entah karena kesalahan kita sendiri atau memang hujan badai pasti datang. Masalahnya bukan hujan badainya. Masalahnya adalah ada rumah yang tetap berdiri, ada rumah yang ambruk. Kenapa? Bukan masalah rumahnya, tetapi masalah pondasinya. Penting bagi saudara membuat pengharapan di dalam Tuhan. Untuk pernikahanmu, untuk kesehatanmu. Tapi yang paling penting dari semuanya, apa? Pondasinya. Dengan apa kau mendirikan pernikahanmu? Dengan apa kau mendirikan pelayananmu? Dengan apa kau mendirikan hubungan suami istri, hubungan kepada anakmu, bisnismu? Harusnya based on firman Tuhan. Nggak ada yang lain, nggak ada bermodalkan percaya diri, bermodalkan ahli ini, ahli itu. Kamu harus di bawahnya adalah firman Tuhan. Supaya, kata firman Tuhan, kalau ada masalah, kamu tetap kuat. Perhatikan banyak anak-anak Tuhan yang pernikahannya hancur. Rumah itu adalah lambang dari pernikahan, bisnis, pelayanan. Kenapa semuanya hancur? Karena tidak dibangun di atas pondasi yang kuat. Tidak di atas firman Tuhan. Akibatnya kita gampang sekali rapuh. Mari mulai tahun ini, kalau kamu membangun pengharapanmu yang besar, taruh di pondasi yang kuat. Hubungan dengan Tuhan. Efesus 3 ayat 17 firman Tuhan katakan, supaya kita di dalam Kristus kita berakar kepada kasih Bapa. Renungkanlah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Renungkanlah janji firman Tuhan. Di Alkitab, apa janji Tuhan buat kamu? Apa
janji firman Tuhan tentang anak-anaknya, tentang kamu dan saya. Mulai tahun 2025 dengan pengharapan yang besar kepada Tuhan, amin. Tapi lebih daripada semuanya itu, yang jauh lebih penting, bangun pondasinya yang kuat. Supaya apapun yang kamu harapkan, apapun yang kamu bangun di atasnya, tidak hancur ketika badai datang. Justru ketika badai datang, kamu baik-baik saja. Amin. Pernikahanmu baik, kesehatanmu baik, keuanganmu baik, hubungan suami istri, hubungan keluarga kepada anaknya, semuanya baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita teduhkan hati kita. Aku berdoa untuk setiap saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Saya percaya tahun 2025 ini adalah tahun rahmat Tuhan. Apapun kata ahli ekonomi, apapun kata ahli geopolitik, apapun kata orang yang mengaku ahli. Tapi ahli dari semuanya yang maha tahu adalah Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan dia berkata, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera untuk tahun 2025. Kami mau berharap yang besar untuk tahun 2025. Tapi kami juga mau menaruhkan pengharapan kami di atas batu karang yang teguh. Supaya apapun yang kami bangun tidak akan goyah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Untuk anugerah. Aku berdoa buat setiap saudara-saudaraku. Saya mau berdoa buat setiap saudara yang mengangkat tangannya. Aku berdoa kau melihat kebaikan Tuhan tahun 2025 ini. Kau melihat kesembuhan atas tubuhmu. Kau melihat pemulihan yang sakit, pegang bagian tubuh yang sakit. Saya mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua bagian tubuh yang sakit yang saat ini sedang dipegang. Jantung, paru-paru, ginjal, hati, kepalamu, kakimu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kesembuhan. Aku mengusir semua sakit penyakit enyah dari tubuh ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan kepada engkau tubuh merespon saat ini. Dan jadilah sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan yang sempurna oleh bilur-bilur Yesus. Bagi setiap saudara yang berharap untuk masalah keuangan. Lihatlah pengenapan janji Tuhan dan mulailah percaya bahwa Tuhan sedang membukakan tingkap-tingkap langit untuk engkau. Terimalah janji firman Tuhan ini. Terjadi atas hidupmu. Pemulihan atas engkau. Dia yang kaya rela menjadi miskin. Supaya kita yang miskin diberkati berkelimpahan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Ku angkat tanganku. Sama-sama kita katakan. Ku angkat tanganku, memandang pada kemuliaan. Di tengah deru badai hatiku, ku tahu aman karena kasih. Di tengah deru badai hatiku, Ku tahu aman karena kasih-Mu Tuhan. ku tahu aman karena kasih-Mu. Dalam dekapan-Mu, ku renungkan setiap janji firman. Dekapan-Mu, ku renungkan setiap janji firman-Mu. Hatiku tenang bukan karena melihat, Hatiku tenang bukan karena melihat, tapi percaya setiap kata. tapi percaya setiap Sekali katakan, ku kata-Mu. angkat tanganku. Ku angkat tanganku, Memandang pada memandang kemuliaan. pada kemuliaan-Mu. Di tengah deru badai hatiku, ku tahu aman karena kasih-Mu. Dalam dekapan-Mu, ku renungkan setiap janji firman-Mu. Hatiku tenang bukan karena melihat, tapi percaya setiap Katakan kembali, hatiku tenang bukan karena kata-Mu. melihat. Hatiku tenang bukan karena melihat,
kasih Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan meneguhkan setiap kami. Meneguhkan setiap langkah kami. Meneguhkan mata kami. Melihat kepada janji, bukan kepada keadaan. Bahwa janji Tuhan, ya dan amin. Untuk kesehatan kami, pernikahan kami, anak-anak kami. Untuk keuangan kami. Untuk semua area hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Yang berjalan tahun 2025 ini. Dengan menaruhkan harapan kami kepada Engkau. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Saudaraku, program Selamat Pagi Roh Kudus hari ini sudah selesai. Saya percaya saudara diberkati. Share link ini, share link YouTube ini ke rekan-rekan kita dimanapun mereka berada. Share videonya supaya mereka juga diberkati dan menerima kesembuhan. Ada beberapa orang yang bersaksi tentang kesembuhan. Kamu juga bisa mengirimkan kesaksian kesembuhanmu, mengirimkan jawaban-jawaban doa terjadi dalam hidupmu. Itu akan sangat membantu rekan-rekan kita yang juga berdoa mengalami pergumulan yang sama. Masuki tahun 2025 ini dengan pengharapan yang kuat, yang hebat bersama dengan Tuhan. Tapi ingat, taruh harapanmu di atas pondasi yang kuat, yaitu janji firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai bertemu dalam program Selamat Pagi Roh Kudus yang berikutnya.